Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Zulkifli Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2024. Jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Woha, tepatnya di Jalan Pendidikan Kalampawoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan mengambil video pembelajaran inovatif dengan materi fungsi kuadrat, khususnya mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini, gimana kabar anak-anak? Sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi pagi, sudah pada sarapan atau belum? Alhamdulillah. Jadi berarti semangat ya untuk hari ini ya. Semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita di pagi hari ini adalah fungsi kuadrat, dengan materinya adalah mengaplikasikan fungsi kuadrat ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Guru beranjak pada materi kita di pagi hari ini, Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa yang tidak hadir ya. Ketua kelas Abi, siapa aja yang tidak hadir Abi? Dengan nomor absen berapa Abi? 8 Pak. Apa keterangannya? Sakit. Ya, terus Lalu nomor absen berapa lagi? Nomor 11. apa keterangannya? Ada acara keluarga. Ya, terus nomor absen berapa lagi yang tidak hadir? Nomor 13. 13. Apa keterangannya? Apa? Alfa ya. 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 Jadi teman yang tidak hadir ada 3 orang ya. Materi yang harus kalian kuasai agar bisa lanjut ke materi fungsi kuadrat itu adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, sedikit mereview pelajaran minggu kemarin tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada yang masih ingat apa itu fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan, Siti. Berdiri. Jadi fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi kotinum yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Dan juga fungsi kuadrat ini adalah suatu fungsi yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a dan b adalah koefisien dari variabel x. Terus c adalah konstanta dan x adalah variabel. Ya, itulah definisi dari fungsi kuadrat. Baik. Nah, sedikit Pak Guru kasih tahu bahwa mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ini berkaitan dengan konteks nyata. Jadi apa yang dialami di dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan materi fungsi kuadrat yang kita pelajari di pagi hari ini. Nah, Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini. Silakan disimak videonya ya. Iya Pak. Ya, itu adalah video Pembelajaran tentang anak-anak yang main basket ya. Ya, silakan disimak video pembelajarannya.
Sudah dilihat video barusan? Sudah. Nah, kalau sudah dilihat, dengarkan pertanyaan dari Pak Guru di sini. Apakah dari tayangan video itu ada nggak kaitannya dengan pembelajaran kita di pagi ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yang saya lihat dari tayangan video itu, pada saat seorang anak memasukkan bola ke gawang, kalau dilihat lemparan bolanya membentuk sebuah parabola dan parabolanya mengarah ke bawah. Nah, di dalam jembatan itu kan ada lengkungan-lengkungan yang berupa parabola. Silakan angkat tangan. Ada yang masih ingat bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Siapa yang bisa angkat tangan? Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, silakan. Jadi, cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada dua langkah. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X atau pada sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru lanjut ke materi kita di pagi ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat dan menemukan karakteristiknya untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, baik secara aljabar maupun secara geometrik. Inilah kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan. Apa yang pertama itu? Diskusi kelompok. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Yang ketiga apa? Prestasi. Dan yang terakhir apa? Atau evaluasi. Masih semangat untuk pembelajaran kita di pagi ini? Oke, kalau masih, Pak Guru mau tes semangatnya dulu dengan bertepuk tangan. Tepo Pramuka. Kurang kencang. Nih, salah satu ini. Berarti ya, dia ini kurang fokus. Sekali lagi. Tepo Pramuka ditambah 3. Nah, ini sudah semangat sekali ya. Alhamdulillah. Baik, materi kita di pagi hari ini adalah mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mengaplikasikan fungsi kuadrat ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang berolahraga menembak, terus orang yang bermain basket, orang yang bermain sepak bola. Permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan dengan menggunakan fungsi kuadrat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Pak Guru akan hadirkan sedikit materi tentang fungsi kuadrat. Nah, ini materinya adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kebetulan kemarin kan sudah Pak Guru ajarkan tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, sebelum Pak Guru hadirkan orientasi permasalahannya, silakan kalian gabungkan ke kelompoknya
yang sudah dibagikan kemarin. Iya. Ya. Ya, jadi usahakan Satu kelompok itu 5 orang ya. Ya. Usahakan satu kelompok itu 5 orang. Ya, karena kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah diskusi kelompok. Ya, silakan datangin teman kelompoknya masing-masing. Ya, di sini terlihat sekali tentang seseorang yang melakukan olahraga tembak. Ya, permasalahannya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 30T min T kuadrat. Ya. Nah, orientasi masalahnya seperti itu. Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD di sini ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian selesaikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Ya. Kalian ada yang bawa laptop nggak? Kalau HP bawa nggak? Oke, nggak ada. Nggak apa-apa kalau nggak ada laptopnya. Silakan kalian gunakan HP aja untuk menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Apa ada hal yang ingin ditanyakan? Ada Pak, jadi ini nih gunain rumus yang mana sih Pak kalau menentukan peluru ditembakkan ke atas oleh rumus? Oh iya udah. Sudah dimengerti? Iya. Nah gini, sebuah peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 30T min T kuadrat dalam waktu T detik. Nah ini kan T-nya ini kan berapa ini? Tentukan tinggi peluru tersebut setelah 10 detik. Ini maksudnya T ini apa ini? Kalau T ini berapa nilainya? Berapa nilainya T ini? 10 detik. Dari nilai T ini kamu masukkan ke persamaan ini. Silakan dikembangkan sendiri ya. Nah, ini kan ditanyakan nilai apa yang ditanyakan di sini? Nilai H. Nilai H. Satuan dari H itu apa? Meter. Nah, ini kan sudah ditentukan nilai T-nya. Nah, silakan kamu kembangkan. T-nya ini dimasukkan ke persamaan yang mana? Terus habis itu kamu tentukan nilai H-nya. Tingginya itu disebut sebagai H. Bisa dimengerti? Oh iya. Bisa. Makasih Pak. Iya. Ya, gimana kelompok 2? Ada hal yang ingin ditanyakan? Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat dari permasalahan di atas,
Apakah kalian sudah menggambarkannya? Sudah. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Ada dua cara, Pak. Yang pertama, Apa? kita harus menentukan titik potong pada sumbu X atau pada sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ya, yang terus? kedua, Nah. kita harus menentukan koordinat titik puncak Ya, X, terus? Y. Untuk nilai X biasanya menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Y Terus? sama dengan min D per 4A. Atau nilai diskriminan bisa menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali 4AC. Oke, ya. Jadi cara menggambar grafik fungsi kuadratnya itu kalian harus menentukan dulu titik potongnya, terus titik puncaknya. Sudah digambarkan grafiknya melalui aplikasi GeoGebra? Sudah. Mana hasilnya? Ya, sebuah peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian 6 meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 30 T min T kuadrat dalam waktu T detik. Jadi pertanyaan di sini, tentukan tinggi peluru tersebut setelah 10 detik. 10 detik ini maksudnya apa? Nilainya apa? Nilai T. Satuan dari T-nya apa? Menit atau apa? Detik. Nah, ditanyakan di sini adalah tentukan tingginya. Maksud dari tingginya ini apa? H. H ya. Satuan dari H itu apa? Meter. Bisa dipahami dari sini? Nah, ya, silakan lanjutkan kerjaan. Ya, udah selesai ya. Udah selesai? Sudah ya. Ya, coba angkat tangan. Kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Ya, silakan kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai fungsi kuadrat. Jadi di sini saya sebagai moderator atas nama Siti Roma Mumaina dan di samping saya sebagai materi Farhan Fardi. Saya sebagai penulis materi Fadila Serta Dewi. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 30 T kurang 2T dalam waktu T detik. Tentukan tinggi peluru tersebut setelah 10 detik. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Pada titik berapa peluru mencapai tinggi maksimum. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari permasalahan di atas. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya ya. Oke, di sini saya langsung akan menjelaskan. Jadi dimulai dari tinggi peluru setelah 10 detik. T sama dengan 10 detik, H sama dengan 30 T dikurangkan kuadrat. Sama dengan 30 dikurang 10 kuadrat. Jadinya 300 dikurang 100 sama dengan 200 meter. Jadi tinggi peluru setelah 10 detik adalah 200 meter. Selanjutnya yang B, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah H sama dengan 30 T dikurang T kuadrat. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 30, dan C sama dengan 0. Selanjutnya di H maksimal sama dengan min D per 4A atau sama dengan min D kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, di sini sama dengan min 30 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 dikali min 1.
Jadi di sini sama dengan min 900 per min 4. Hasilnya sama dengan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Suci Ramadan dari kelompok 2 ingin bertanya. Saya ingin bertanya, datangnya nilai H sama dengan 200 meter itu dari mana? Karena kami belum mengerti sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya H sama dengan 200 meter ini didapat dari kita ketahui persamaannya, yaitu H sama dengan 30T min T kuadrat. Apabila ditambahkan peluru pada saat T 10 detik ini, nilai T ini disubstitusikan ke persamaan H sama dengan 30T min T kuadrat, yang ada nilai T-nya diganti dengan 10 detik sehingga didapat nilai H sama dengan 200 meter. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal yang ada dalam lembar kerja siswa. Dan baik, kami dari kelompok 2 akan coba menjawab pertanyaan yang nomor C. Pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum? Mencapai tinggi maksimum H sama dengan 30T dikurang T kuadrat. Jika H sama dengan 225, maka H min 225 sama dengan 30T dikurang T kuadrat. Kita pindah teruskan. 225 dikurang 30T ditambah T kuadrat. Faktorkan. T kuadrat min 30T ditambah 225. Kita cari angka yang kalau ditambah hasilnya min 30T dan dikali hasilnya 225, yaitu T min 15 dan T min 15 sama dengan 0. T sama dengan 15. Jadi peluru mencapai tinggi maksimum pada detik T sama dengan 15. Coba jelaskan sekali lagi tentang penjelasan yang kalian jelaskan itu, karena kelompok kami belum memahami sepenuhnya. Ya, silakan kelompok 2 untuk menjelaskan sekali lagi tentang jawaban yang kalian tulis di situ ya. Karena kelompok 3 belum mengerti sepenuhnya. Pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum? H sama dengan 30T dikurang T kuadrat. Jika nilai H sama dengan 225, maka H min 225 sama dengan 30T dikurang T kuadrat. Kita pindah rumuskan. Min 225 jadi positif 225, 30T menjadi min 30T. Hasilnya T min 15 dan T min 15 sama dengan 0. Jadi peluru mencapai tinggi maksimum pada detik T sama dengan 15. Jelas untuk kelompok 3? Ya. Ya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eman Jamal sebagai moderator, dan sebelah saya Maulana Putra sebagai penggambar grafik materi. Saya Muhammad Jafian.
mempersingkat waktu, maka saya akan langsung menjelaskannya. Sesuai dengan tadi, bahwa yang bagian A, B, dan C sudah dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang menggambar grafik bagian D. Di sini kita ambil persamaan H sama dengan min T kuadrat plus 30T, atau Fx sama dengan min X kuadrat plus 30X. Kemudian langkah yang pertama ialah buat titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. Nah, pernyataan di sini ialah Y diubah menjadi 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 30X sama dengan 0. Min X kuadrat plus 30X sama dengan 0. Dan min X dikali X min 30 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 atau X min 30 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 30. Jadi titik potong tersebut ialah 0,0 dan 30,0. Jadi inilah grafik yang kami peroleh dari aplikasi GeoGebra. Ya, ada pertanyaan yang diajukan ke kelompok 5. Silakan angkat tangan yang belum mengerti. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara Anda mendapatkan titik yang nilainya 0,0 dan 30,0. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu di sini, maka saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tersebut. Jadi, pertama-tama kita ambil persamaan H sama dengan min T kuadrat plus 30T. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil diskusi dari teman-teman kelompok kalian. Sebelum Pak Guru mengevaluasi atau menganalisis hasil diskusi kelompok teman-teman kalian, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Pas ya? Iya. Nah, baik. Kalau nggak ada pertanyaan jadi dari sini Pak Guru bisa mengambil beberapa kesimpulan dari hasil diskusinya. Jadi yang pertama di sini adalah untuk menentukan atau menggambar grafik fungsi kuadrat itu, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan titik potongnya terlebih dahulu dengan memisalkan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau pada sumbu X-nya dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Yang kedua, misalkan ada persamaan fungsi kuadrat, misalkan Fx sama dengan X min X kuadrat ditambah 30X. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah kamu tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, dari sini nilai A-nya di sini berapa? Min 1. B-nya di sini berapa? 30. Dan C-nya sama dengan 0. Terus langkah yang ketiga, kalau sudah ditentukan nilai A, B, dan C-nya, baru yang terakhir kita menentukan titik puncaknya. Nah, titik puncaknya di sini adalah terletak X, Y. Jadi X-nya di sini rumusnya min B per 2A dan Y-nya min D per 4A. D ini merupakan diskriminannya. Ya, rumus dari diskriminan itu adalah min B kuadrat min 4AC. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk mengerjakan soal tes evaluasinya, Pak Guru kasih waktu selama 10 menit.
waktunya udah selesai. Silakan dikumpulkan hasil tes evaluasinya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran di pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Saya, Pak. Iya, silakan. Apa kesimpulannya yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada mata pelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata dalam bentuk fungsi kuadrat. Serta yang ketiga, kita dapat menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan rumus sebagai tadi, yaitu X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan min D per 4. Iya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa diambil untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Baik. Sedikit Pak Guru akan merefleksikan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mulai dari awal kita masuk sampai dengan akhir pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke. Senang nggak dengan pelajaran kita di hari ini? Apa yang bikin kalian senang? Ada yang bisa menjawab? Yang bikin kalian senang itu apa? Iya, silakan, Suci. Yang bikin kita senang adalah penggunaan aplikasi GeoGebra di HP kami, Pak. Aplikasi ini memudahkan kita dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Iya. Jadi yang bikin kalian senang itu adalah penggunaan aplikasi GeoGebra. Apalagi yang bikin kalian senang? Tayangan videonya, Pak. Iya, apa? Tayangan videonya. Kenapa dengan tayangan videonya? Dapat memicu kami untuk berpikir, Pak. Oh iya. Yang bikin kalian senang itu adalah tayangan video. Yang kalian tidak suka itu apa? Yang kami tidak suka yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual. Jadi dengan adanya aplikasi GeoGebra ini bisa mempermudah kami, Pak, dalam belajar. Iya. Jadi yang bikin kalian tidak senang itu adalah menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga pembelajaran itu ada senangnya dan ada tidak senangnya. Jadi tidak senangnya itu adalah menggambar grafik secara manual. Untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari tentang statistik. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di pagi menjelang siang ini. Sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.